Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Tabriza, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sebuah tokoh filsafat Eropa yang bernama Agustinus. Sejarah Santo Agustinus. Agustinus dari Hippo atau bahasa Latinnya Aurelius Augustinus Hipponensis, lahir 13 November 354 dan meninggal 28 Agustus 430 pada umur 75 tahun. Ia juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Augustine dan Saint Austin dalam bahasa Inggris. Ia adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Menurut rekan sezamannya, Hieronymus, Agustinus telah memperbaharui iman kuno. Pada awal hidupnya dipengaruhi oleh Manikiisme dan sesudahnya oleh Neoplatonisme dan Plotinus, dan ia memeluk kekristenan pada tahun 386. Kehidupan, masa kecil dan pendidikan. Agustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Municipium Tagaste, Numidia di Afrika Romawi. Ibunya Monica adalah seorang Kristen yang saleh, sementara ayahnya, Patricius, adalah seorang pagan yang kemudian memohon dibaptis menjelang kematiannya. Nama keluarga Agustinus, yaitu Aurelius, menunjukkan bahwa leluhur ayahnya adalah budak yang dimerdekakan dari gen Aurelia yang diberikan kewarganegaraan Romawi sepenuhnya melalui maklumat Caracalla pada tahun 212. Pada usia 11 tahun ia disekolahkan di Madaurus, sebuah kota kecil di Numidia berjarak sekitar 31 km di sebelah selatan Tagaste. Pemahaman awalnya mengenai kodrat atau hakikat dosa adalah saat ia dan sejumlah temannya mencuri buah-buahan yang sebenarnya tidak mereka inginkan dari sebuah kebun di lingkungan sekitarnya. Ia mengingatnya bahwa dulu ia tidak mencuri buah pir karena rasa lapar, tetapi karena hal itu tidak diperbolehkan. Karena kemurahan hati sesama warga kotanya, Romanianus, pada umur 17 tahun, Agustinus melanjutkan pendidikan dalam bidang retorika di Kartago. Pandangan dan pemikirannya. Antropologi Kristen. Agustinus adalah seorang penulis Latin kuno pertama di kalangan Kristen dengan suatu visi yang sangat jelas mengenai antropologi teologis. Ia memandang manusia sebagai kesatuan sempurna dari dua substansi, tubuh dan jiwa. Figur favorit Agustinus untuk mendeskripsikan kesatuan tubuh jiwa adalah perkawinan. Tubuhmu adalah istrimu. Pada awal mula, kedua elemen tersebut berada dalam keselarasan yang sempurna. Setelah jatuhnya umat manusia, tubuh dan jiwa mengalami pertempuran dramatis antara satu dengan yang lainnya. Perbudakan. Agustinus menyebabkan banyak klerus di bawah kepemimpinannya di Hippo membebaskan budak mereka sebagai suatu tindakan kesalehan. Ia dengan berani menulis surat kepada kaisar yang berisi desakan untuk menetapkan suatu hukum baru menentang para pedagang budak, dan ia menyampaikan keprihatinan yang besar terkait perdagangan anak-anak. Astrologi. Orang-orang sezaman Agustinus seringkali meyakini astrologi sebagai suatu ilmu pasti dan orisinal. Pada para praktisinya dianggap sebagai orang-orang terpelajar sejati dan disebut matematici. Penciptaan. Dalam kota Allah, Agustinus menolak gagasan mengenai keabadian umat manusia yang diajukan oleh kaum pagan maupun pemikiran kontemporer mengenai zaman yang berbeda dengan tulisan-tulisan suci gereja. Eklesiologi. Agustinus secara khusus mengembangkan ajarannya mengenai gereja sebagai reaksi terhadap sekte Donatis. Ia mengajarkan bahwa hanya terdapat satu gereja, tetapi di dalam gereja ini terdapat dua realitas, yaitu aspek yang kelihatan atau terlihat dan aspek yang tak terlihat. Eskatologi. Awalnya Agustinus meyakini paham premilenialisme, yaitu bahwa Kristus akan mendirikan suatu kerajaan 1000 tahun sebelum kebangkitan universal. Tetapi belakangan menolak keyakinan tersebut memadannya duniawi. Epistemologi. Kepedulian epistemologis merupakan perkembangan intelektual Agustinus. Dialog-dialog awal karyanya yaitu Contra Academicos 386 dan De Magister 389. Keduanya ditulis tidak lama setelah konversinya ke Kristenan, merefleksikan penerimaannya atas argumen-argumen skeptis dan memperlihatkan perkembangan ajarannya mengenai iluminasi batin. Mariologi. Walaupun Agustinus tidak mengembangkan suatu teologi khusus mengenai Mariologi, namun pernyataan-pernyataannya mengenai Maria mengungguli para penulis awal yang lain dalam hal kedalamannya dan banyaknya. Teologi sakramental. Dalam perlawanannya terhadap Donatisme, Agustinus juga mengembangkan suatu pembedaan antara kelayakan dan validitas sakramen-sakramen. Pengaruh. Dalam filsafat, filsuf Bertrand Russell
Kesan dengan permenungan Agustinus mengenai hakikat dari waktu yang tertulis di dalam pengakuan-pengakuan, memandangnya lebih baik daripada versi Immanuel Kant yang menganggap waktu adalah subjektif. Metode filosofi Agustinus, terutama yang ditunjukkan dalam pengakuan-pengakuan, telah menunjukkan pengaruh yang berkesinambungan dalam filsafat Eropa sepanjang abad ke-20. Dalam teologi, Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh Agustinus tentang topik dosa asal. Aquinas mengajukan suatu pandangan yang lebih optimis mengenai manusia daripada Agustinus. Menurut Aquinas, akal kehendak penderitaan manusia pertama yang telah jatuh dalam dosa dan semua keturunannya hanya bergantung pada daya-daya alamiahnya saja tanpa karunia supranatural. Karya-karya tentang keindahan dan kepatutan, kedua tentang doktrin Kristen, ketiga tentang pengakuan-pengakuan, keempat tentang kota Allah, lima tentang Trinitas, keenam tentang pilihan bebas kehendak, ketujuh tentang buku pedoman, ke-8 rektarasi, ke-9 makna harfiah kitab Kejadian. Terima kasih.